Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Mandiri, nomor induk mahasiswa 2021008002, kelas MN21C. Di mana di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen lingkungan environmental management accounting. Di mana dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas pada materi ini yaitu definisi dan tujuan Environmental Management Accounting, yang kedua prinsip utama Environmental Management Accounting, yang ketiga pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan, yang keempat triple bottom line accounting. Yang pertama yaitu mengenai definisi dan tujuan Environmental Management Accounting. Menurut Arfan Ihsan 2008, Environmental Management Accounting yaitu identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan kepada stakeholder perusahaan. Sedangkan menurut IFAC 2008, pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Environmental Management Accounting secara garis besar yaitu istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan environmental cost ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak impact baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Tujuan Environmental Management Accounting yaitu yang pertama, menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Yang ketiga yaitu berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pas produk bersih, manajemen rental pasukan produk hijau atau sistem pengolahan lingkungan yang baik. Yang keempat yaitu perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari pihak akuntansi. Yang kelima, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Poin yang kedua yaitu mengenai prinsip utama Environmental Management Accounting. Prinsip yang pertama yaitu kepatuhan, compliance. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua yaitu ramah lingkungan, eco-friendly. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu posisi strategis. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Yang pertama yaitu biaya pencegahan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya, biaya perancangan produk ramah lingkungan. Yang kedua, biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan. Yang ketiga, biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 1400. Biaya penilaian pemeriksaan. Biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya, biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, biaya pengembangan tolak ukur, benchmark yang berkaitan dengan lingkungan. Poin yang ketiga yaitu biaya kegagalan eksternal. Biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Contohnya, biaya pembersihan lingkungan yang tercemar, biaya ganti rugi kepada para pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu biaya kegagalan internal.
Biaya yang muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya, biaya pengolahan limbah polusi yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengolahan limbah polusi. Untuk poin yang keempat, yaitu mengenai triple bottom line accounting. Gagasan triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John L. Kington pada tahun 1988. Triple bottom line accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Pilar utama triple bottom line accounting. Yang pertama yaitu people. Pilar ini menekankan pentingnya praktik bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Yang kedua, planet. Pilar ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama sumber daya alam. Yang ketiga, profit. Pilar ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, namun dapat menciptakan bisnis yang adil dan beretika. Nah, itulah penjelasan mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.